Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu indah Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lohendri. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa berada di Betani Sangkakala pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ursula, Ibu Gembala yang beri saya kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami datang kembali kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di masa-masa sukar sekalipun Engkau tetap ada bersama kami. Biarlah Tuhan, hari ini kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bekal bagi hidup kami. Berbicara ya Roh Kudus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, hari ini kita akan berbicara satu tema yang menarik. Yang saya beri judul yaitu capacity. Capacity atau kapasitas. Kapasitas itu adalah daya tampung. Jadi kalau kita kadang-kadang punya satu botol atau punya satu wadah, ada tulisan 1 liter. Nah itu kapasitas. Bahwa wadah itu bisa dimasukkan air sebanyak 1 liter. Kalau kapasitasnya besar, artinya dia naik jadi 5 liter. Berarti kapasitas itu naik dari 1 liter menjadi 5 liter.
Nah, kehidupan kita, saudara, beberapa tahun saya pelayanan, saya mendapati ada orang-orang yang gampang sekali ngambil keputusan negatif dalam hidupnya. Bahkan tidak sedikit juga yang mengakhiri hidup pernikahan mereka. Mereka ngomong cerai dan akhirnya mereka berpisah, saudara. Ada juga orang-orang yang meninggalkan pelayanan. Karena apa, saudara? Karena tidak tahan lagi dalam tekanan, saudara. Bahkan juga ada yang bunuh diri bahkan, saudara. Ya, mereka mengakhiri hidup mereka dan mereka berpikir, ya masalah sudah selesai. Dan yang paling umum adalah apa? Orang-orang yang stres. Ya, cepat sekali stres dan mereka menjadi orang yang ngamuk, saudara. Gampang sekali marah, dikuasai kemarahan, bahkan merusak barang-barang, merusak hidup orang, saudara. Merusak keluarga, memukul anak-anak dengan apa? Dengan tindakan yang terlalu keras. Nah, kenapa bisa terjadi ini, saudara? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak bisa menghandle sebuah beban. Mereka tidak bisa menangani atau mengatasi sebuah tekanan. Ya. Nah, ketika sebuah tekanan atau sebuah masalah itu tidak bisa lagi dihandle, maka dia akan meluap. Ibaratnya 1 liter diisi terus sampai 1,5 liter, maka 1,5 liter akan terbuang. Nah, ketika orang diisi dengan tekanan, diisi dengan masalah-masalah terus-menerus, saudara, dan kapasitasnya sudah tidak cukup lagi, mereka akhirnya mengungkapkannya dengan berbagai hal negatif. Mereka bisa marah, mereka bisa sumpah, saudara, mereka bisa stres, mereka bisa merusak yang lain, mereka bisa marah, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang menghancurkan. Nah, jadi saudara, ini adalah adalah hal yang sangat serius. Kalau kapasitas kita tidak diperbesar, maka hal-hal yang mengganggu seperti ini, entah dalam pernikahan, entah dalam pelayanan, entah dalam pekerjaan, akan sangat sering terjadi, saudara. Keputusan yang salah, penyesalan berkali-kali, saudara, dan akhirnya menghancurkan banyak hal. Kenapa? Karena waktu kita sumpah, kita ngomong sesuatu yang negatif. Waktu kita sudah stres, kita merusak yang lain. Dan setelah itu, setelah surutlah, saudara, kita menyesal. Tapi apa daya, saudara, Anda sudah merusak banyak. Nah, itu sebabnya cara terbaik adalah kita harus memperbesar kapasitas kita. Dan kalau kapasitas itu diperbesar, saudara, kita bisa nampung lebih banyak. Amin. Tuhan kita unlimited. Tuhan kita tidak terbatas. Kita ini terbatas, saudara. Jadi sebenarnya, saudara, yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita itu bukan dari pihak Tuhan, kan? Karena pihak Dia adalah pihak unlimited, pihak yang tidak terbatas. Ibaratnya Anda di rumah saudara, itu pipa-pipa itu terhubung dengan PDAM di rumah Anda. Dan perusahaan air minum negara ini, airnya banyak, saudara, jutaan galon. Tetapi kenapa yang masuk ke rumah saudara itu tidak jutaan galon? Karena Anda membatasinya dengan pertama dengan meter, yang kedua dengan keran. Kalau kerannya Anda ganti dengan pipa yang besar, semakin banyak yang akan keluar. Nah, keran itu, saudara, itulah batasan, itulah kapasitas. Nah, kalau kita mau menerima yang terbaik dan lebih besar daripada Tuhan, maka kita harus memperbesar kapasitas kita, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini bisa menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Nah, ada banyak orang apa-apa tidak tahan, apa-apa dia komplain, saudara. Ya, mari, saudara, kita belajar mengembangkan kapasitas kita. Yesaya pasal yang ke-54 berkata bagus sekali. Yesaya 54 berkata ayat 2-3, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu
dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Anda bacakan? Ketika tempat kemah dilapangkan, ketika tempat kemah dibesarkan, ketika tali-tali dipanjangkan, maka perkembangan diberikan. Kalau Anda punya kapasitas besar, Tuhan bisa berikan yang besar. Kalau Anda punya kapasitas kecil, untuk apa diberi besar? Uang terbuang. Jadi mari kita, saudara, belajar untuk memperbesar kapasitas kita. Kalau kapasitas kita besar, stres itu yang dulunya tidak sanggup kita handle, itu tidak akan mengganggu kita lagi, saudara. Ya, kalau kita punya kapasitas yang besar, saudara, kita akan punya cukup iman untuk berharap pada Tuhan di dalam situasi apapun. Kalau Anda punya kapasitas yang lebih besar, saudara, maka kita akan punya cukup pengharapan, cukup energi untuk bisa melewati masa-masa sulit. Nah, Paulus berkata di dalam suratnya kepada Filipi, saudara, kepada jemaat Filipi, dia berkata begini. Ya, dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Dia berkata, limpah kurang, saudara. Ya, aku sudah lewati. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini luar biasa, saudara. Dia berkata apa? Segala perkara, mau enak, mau tidak enak, ya, positif ataupun negatif, krisiskah atau kelimpahan, kurangkah atau lebih, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Wah, ini yang penting, saudara. Kita bisa menampungnya, kita bisa menanggungnya. Jangan cuma berkata, oh enak karena kamu diberkati. Saudara, berkat tanpa kapasitas yang lebih itu menjatuhkan Anda. Tapi kalau Anda punya kapasitas, berkat itu bisa dihandle. Tidak semua orang bisa menghandle berkat. Justru ketika diberkati malah berdosa. Jangan berpikir, oh hal susah ini harus punya kapasitas. Oh enggak. Hal yang positif, hal yang berkelimpahan pun Anda butuh kapasitas. Supaya baik dalam kelimpahan Anda tidak meninggalkan Tuhan, baik dalam kelaparan Anda tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Anda bisa handle seperti Paulus bilang, segala perkara bisa aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, bagaimana cara memperbesar kapasitas? Ada 3 bagian yang harus kita perbesar. Ada 3 bagian yang harus kita perluas. Supaya apa, saudara? Supaya seperti sebuah tanah yang bertambah luas, Allah bisa memberikan perkembangan. Yang pertama, saudara, adalah perluas dan perbesar visimu. Saya ulang lagi, saudara. Kalau Anda mau perbesar kapasitas saudara, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah perbesar visi saudara. Kita seringkali, saudara, tidak bisa menerima yang terbaik daripada Tuhan karena kita lihatnya pendek. Kita tidak punya sebuah vision, sesuatu yang jauh ke depan, sesuatu yang belum terjadi, tapi kita percaya bersama Tuhan itu bisa kita lakukan. Nah, kita tidak dibatasi oleh apa yang terjadi saat ini, tapi kita melihat ke depan, saudara. Itu sebuah vision. 1 Korintus berkata, Paulus memberi contoh, pasal 9:26-27. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Nah, aku bukan petinju yang sembarang memukul. Dia berkata, aku bukan pelari loh yang tanpa tujuan, nggak tahu di mana garis finishnya, nggak tahu di mana sasarannya. Anda harus punya visi. Rumah tanggamu mau dibawa kemana? Pernikahanmu mau dibawa kemana? Anak-anakmu mau jadi seperti apa? Pelayananmu mau seperti apa? Hidup rohanimu mau seperti apa?
Supaya ketika ada halangan di tengah jalan, saudara, kita tidak mundur. Tapi karena kita punya vision, sekalipun ada tantangan itu kita kalahkan, kita lewati, karena kita punya tujuan yang lebih besar. Anda pikir orang yang lari dalam pertandingan tidak capek, saudara? Capek. Anda pikir mereka tidak kehabisan tenaga? Kehabisan tenaga. Anda pikir tidak ada mereka yang mau menyerah? Banyak yang mau menyerah. Tapi karena mereka punya garis akhir, mereka punya tujuan, maka mereka tetap berlari, saudara. Anda bisa saja, saudara, kena masalah dalam rumah tangga saudara. Tapi karena saudara punya visi memiliki keluarga bahagia, Anda bisa nahan diri. Anda bisa saja marah kepada anak-anak saudara. Anda bisa memberikan kepadanya hal-hal yang buruk. Tapi karena Anda punya visi menjadikan mereka anak-anak ilahi, Anda belajar jadi teladan. Itu sesuatu yang terjadi ketika Anda punya visi. Bahkan Paulus berkata kepada Timotius pasal 4 ayat 7. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wah, Paulus bahkan tahu garis akhirnya. Dia bahkan tahu sampai pada hari matinya. Dia bilang, aku sudah dekat nih, saudara. Ya, aku sudah mencapai garis akhir. Kematianku sudah dekat. Dan aku sudah pelihara iman. Orang yang punya visi, ya, adalah orang yang berjalan dalam sebuah pertandingan yang jelas peraturannya. Nah, banyak kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tidak bisa kita berjalan mengiring Tuhan dengan baik karena kita nggak punya visi dalam hidup kita. Anda tidak tahu untuk apa uang saudara. Anda tidak tahu untuk apa keluarga saudara. Engkau bahkan tidak tahu untuk apa Anda lahir. Ya, milikilah visi, saudara. Visi itu sesuatu yang Anda bisa lihat bersama dengan Tuhan. Lihatlah hubungan pernikahan saudara, pekerjaanmu, kerohanianmu, saudara. Lihat masa depan anak-anakmu. Itu adalah sesuatu yang membawa Anda pada kekuatan demi kekuatan. Anda bisa berjalan terus sambil semakin lama semakin kuat, saudara. Karena visi itu seperti membentangkan tanah kosong. Disitulah Tuhan bisa mengisi banyak hal. Bermimpilah bersama Tuhan, saudara. Ya, bawa cita-cita saudara, sasaran saudara. Tuhan, aku ingin melihatnya. Satu kali Abraham dalam kelemahan tubuhnya karena sudah umur 99 tahun, saudara, ya semakin bertambah tua, ya, Tuhan berkata kepada dia, kamu akan punya anak. Dia bilang, Tuhan, mana bisa aku punya anak umur begini? Memang aku punya satu bujang, ya, namanya Eliezer. Nanti bujang saya akan dapat warisan saya, karena saya sampai sekarang belum punya anak. Tuhan bilang tidak. Dia sudah lemah, saudara, sudah loyo, sudah putus asa. Tuhan bilang, ayo keluar dari kemahmu, pandang ke langit. Untuk apa? Melihat bintang. Dan kalau Anda baca urutan waktunya, hari itu hari terang, bukan malam hari. Saya juga heran, saudara, kenapa Tuhan membawa Abraham melihat ke langit di tengah-tengah siang, di tengah-tengah waktu terang, saudara. Bagaimana bisa melihat bintang? Makanya dia berkata, kamu lihat ke atas, hitunglah bintang. Kalau kamu bisa hitung, seperti itulah anak-anakmu. Nah, Abraham tidak disuruh melihat kasat mata. Abraham tidak disuruh melihat apa yang terlihat. Tapi dia disuruh melihat dengan mata imannya. Itu vision. Sesuatu yang dia dapatkan, janji Tuhan yang walaupun belum terjadi, tapi dia percaya itu ada. Tidak segala sesuatu yang Anda lihat sekarang, saudaraku, yang tidak segala sesuatu yang tidak Anda lihat secara kasat mata, itu berarti tidak ada. Enggak. Udara kita tidak lihat, tapi ada. Nah, visi rohani itu melihat seperti itu. Nah, Allah mengerjakan janjinya kepada Abraham sesuai dengan imannya Abraham. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara ingin memperbesar kapasitas Anda, perbesar visimu. Yang kedua, saudara, apa? Perluas cara berpikir kita. Yang pertama visi, yang kedua cara berpikir. Nah, cara berpikir ini, saudara, harus diperluas.
Cara berpikir kayak gimana, Pak? Apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan? Kalau Anda pikir Tuhan tidak mampu, itulah yang Anda dapatkan. Kalau Anda pikir Tuhan tidak sanggup jawab Anda, itulah yang Anda dapatkan. Ini bahaya, saudara, cara berpikir ini. Terhadap sebuah masalah, terhadap sebuah kondisi. Bagaimana Anda berpikir? Oh, masalah ini tidak mungkin selesai. Oh, masalah ini terlalu besar. Anda tidak akan menang. Jadi cara berpikir kita ini adalah medan peperangan. Kalau iblis berhasil mengalahkan kita di pikiran, lumpuhlah kita. Tapi kalau kita, saudara, bisa keluar dari cara berpikir sempit, ya, cara berpikir negatif kita, saudara, yang selalu didustai oleh iblis, maka kita akan mengalami kemenangan. Ada banyak orang kehilangan potensi dirinya. Ada banyak orang tidak bisa buat apa-apa. Ada banyak orang berkata, aku tidak sanggup, karena dia melihat dirinya di cermin pandangan hidupnya sebagai orang yang tidak mampu. Kalau saudara lihat gambar diri saudara adalah gambar diri yang buruk, saudara, maka sampai seumur hidup saudara, engkau tidak pernah berhasil. Tapi pandanglah hidupmu, pandang dirimu. Aku biji mata Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Allahku the creator tinggal di dalam aku bisa berbuat sesuatu yang kreatif. Maka jadilah seperti yang Anda pikirkan. Kenapa kita nggak dapat yang banyak? Kenapa kita nggak dapat yang besar? Kenapa kita nggak dapat yang terbaik? Karena Anda tidak berpikir yang terbaik. Jadi saudara, mari kita mulai mengubah cara berpikir kita, perluas. Ada banyak orang nggak bisa bergaul satu sama lain. Ada banyak orang nggak bisa berbuat baik satu sama lain karena pikirannya diisi dengan penghakiman. Alkitab berkata, kamu ada balok di matamu besar, kamu bisa tidak lihat, tapi selumbar di mata saudaramu engkau lihat. Penuh dengan kecurigaan, saudara. Makanya apa? Kita akan gagal, saudara. Kenapa? Cara kita berpikir. Cara kita berpikir ini bahaya, saudara. Satu kali saya lihat sebuah gambar, ya, di lantai ada angka 9. Ya, ada angka 9, saudara. Nah, kemudian saudara, di atas kepala daripada angka itu ada orang, dan di ekor dari angka itu, saudara, juga ada orang, saudara. Ya, jadi muncul tulisan di sana. Orang yang di atas kepala, saudara, bilang 6. Tapi orang yang ada di ekor angka itu bilang 9. Yang di sini bilang 6. Yang di sebelah ekor bilang 9. Akhirnya bertengkarlah mereka, saudara. Nah, kenapa bisa mereka bertengkar? Karena cara berpikir mereka, saudara, itu cara pandang mereka dipengaruhi oleh cara berpikir mereka. Dan jadi saudara, mari kita ubah cara kita berpikir. Berpikirlah yang baik seperti yang Alkitab katakan dalam Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkan semua itu. Kalau Anda mau besar kapasitas Anda, pertama, perbesar visi. Yang kedua, perluas pikiran saudara. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah perluaslah hati Anda. Hati ini seperti kantong, harus diperluas. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, 4-6. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik.
Paulus berkata, kami menahan dengan penuh kesabaran dalam apa? Dalam keadaan apapun, saudara. Anda tidak menemukan setiap orang baik sama saudara. Kau tidak menemukan segala kondisi sesuai dengan yang kau harapkan, saudara. Tetapi apa? Dia berkata, aku memperluas hatiku supaya aku bisa menanggungnya. Kau tidak bisa jaga kata-kata orang terhadap saudara. Dia bisa lemparkan sampah kepadamu. Dia bisa lemparkan fitnah kepadamu. Tapi orang yang luas hatinya, saudara, tidak akan terpancing dengan kemarahan dan mereka marah, saudara. Tidak akan terpancing dengan kebencian. Saudara, kalau hati ini seperti ruangan, caranya, saudara, supaya semua barang itu bisa masuk dan ditata dengan baik. Yang pertama, saudara, adalah buang yang tidak berguna. Buang yang tidak penting. Supaya apa, saudara? Supaya barang-barang tidak terlalu banyak. Nah, dalam hidup saudara ada berapa banyak barang yang tidak berguna? Kebencian itu sampah yang harus dibuang dari hati. Kemarahan, kepahitan, itu sampah yang mempersempit hati kita. Iri hati, saudara, kesombongan, sakit hati, saudara. Itu semua sampah yang harus dikeluarkan dari hati kita. Waktu Anda mengeluarkannya dengan pengampunan, Anda mengeluarkannya dengan apa? Kerendahan hati saudara, pengakuan saudara, maka hatimu akan diperluas. Ketika itulah damai sejahtera Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus mengalir dalam hidup saudara. Kenapa Anda begitu mudah marah? Karena engkau menyimpan begitu banyak kebencian, engkau menyimpan begitu banyak hal-hal yang sukar dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, selain kita membuang semua barang-barang, kita perluas ruangannya. Bagaimana, Pak, memperluas ruangan? Dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu fokus pada apa yang ada. Orang yang sudah tertekan, orang yang sudah berkata semua sudah hancur, waktu dia mengucap syukur, dia akan berkata, aku bersyukur, aku masih hidup. Aku bersyukur masih bisa bernafas. Aku bersyukur masih sehat. Maka ketika itulah ruangan hatinya diperluas. Kalau Anda bisa perluas visimu, engkau bisa perluas cara berpikirmu, engkau bisa perluas hatimu, saudara, maka siap-siaplah dengan segala berkat yang terbaik daripada Tuhan, dan engkau akan melihat hidup ini dalam pandangan yang jauh lebih baik. Itu pesan kami dan pesan saya bagi jemaat Sangkakala pada hari ini, biarlah itu jadi kekuatan bagi kita. Taruh tangan di hati saudara, kita akan berdoa. Kami berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau kau dapati umat-Mu, Tuhan, sedang berpikir picik, sedang berpikir sempit, selalu Tuhan marah dengan keadaan-keadaan yang tidak perlu. Ajar kami untuk memperluas pikiran kami. Jangan kami mau menerima dusta iblis, tapi kami mau, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kalau kami sulit sekali mengampuni, Tuhan, kami tidak sabar dengan orang lain, kami simpan kebencian, kami simpan kemarahan, kami simpan iri hati. Biarlah hari ini, Tuhan, kami mengampuni, kami lepaskan pengampunan, kami ambil semua sampah-sampah itu, kami keluarkan dari hati kami, Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kami bisa memperluas hati kami untuk melihat dengan lebih jelas bahwa ada orang-orang yang lebih suka daripada kami. Biarlah Tuhan, Engkau ajar kami pada hari ini, Tuhan, supaya kami jangan punya pandangan yang sempit, pandangan picik, dan tidak punya visi yang hanya berjalan seperti air yang mengalir. Tapi kami diubahkan dari hari ke hari. Dalam hidup kami diubahkan, kami bisa menjadi berkat dimanapun kami ada. Diberkati jemaat ini, Tuhan, pakai hidup mereka, supaya firman ini jadi kekuatan, menjadi daging dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya Yesus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan
tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku.
Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.